kita akan membahas tentang Muammar Gaddafi atau yang lebih dikenal sebagai Gaddafi di dunia internasional. Salah satu tokoh yang paling kontroversial dalam sejarah modern. Perjalanan hidupnya berawal dari seorang anak petani di Libya hingga menjadi pemimpin yang adil dan tegas selama lebih dari 40 tahun dan berakhir tragis saat pemberontakan yang didukung oleh Barat untuk menggulingkannya. Mari kita lihat perjalanan hidupnya. Masa muda. Gaddafi lahir pada tahun 1942 di dekat Sirte, Libya, dari keluarga petani yang sederhana. Ia berasal dari suku Beduin, kelompok penggembala yang tinggal di padang pasir. Sejak kecil, ia hidup dalam semangat nasionalisme Arab dan anti penjajahan. Saat muda, Gaddafi sangat kagum dengan Presiden Mesir Gamal Abdel Nasser yang memperjuangkan sosialisme Arab dan persatuan Arab. Ia juga sangat menentang pengaruh Barat di dunia Arab. Gaddafi kemudian bergabung dengan militer Libya dan belajar di akademi militer. Pengalaman militernya sangat memengaruhi pandangannya tentang bagaimana kekuasaan harus didapatkan dan dipertahankan. Kudeta dan awal kekuasaan. Pada tahun 1969, saat berusia 27 tahun, Gaddafi memimpin kudeta militer yang berhasil menggantikan Raja Idris Is yang dianggapnya terlalu dekat dengan Barat. Ia pun menjadi pemimpin Libya dan mendeklarasikan berdirinya Republik Arab Libya. Awalnya, Gaddafi menerapkan kebijakan yang dekat dengan rakyat dan nasionalis dengan fokus pada pembagian kekayaan minyak Libya kepada rakyat, pendidikan gratis, dan layanan kesehatan. Kebijakan-kebijakan awalnya yang membuatnya disukai rakyat Libya. Ideologi dan pemerintahan. Gaddafi mengembangkan ideologinya sendiri yang ia sebut Jamahiriyah, yang artinya negara rakyat. Ia mengklaim bahwa Libya di bawah pimpinannya adalah negara yang demokratis, tetapi kenyataannya ia yang memegang kendali atas negara. Sistem politik Libya sangat terpusat, dan Gaddafi mengendalikan semua aspek kehidupan politik dan ekonomi. Buku Green Book yang ditulisnya pada tahun 1975 menjadi panduan resmi bagi kebijakannya. Dalam buku ini, ia menolak kapitalisme dan komunisme, serta mengusulkan sebuah sistem yang disebut demokrasi langsung, dan dia berhasil menerapkan sistemnya itu di Libya, meskipun ada pihak-pihak yang mencoba menentangnya. Dalam praktiknya, kebijakan ini membuat rakyat Libya hidup dengan sejahtera. Hubungan internasional dan kontroversi. Gaddafi berusaha menjadikan dirinya sebagai pemimpin dunia Arab dan Afrika. Ia mendukung berbagai gerakan revolusioner dan kelompok pemberontak di seluruh dunia, mulai dari Irlandia Utara hingga Palestina. Ini membuat Libya dianggap sebagai negara pendukung terorisme oleh banyak negara Barat. Pada tahun 1980-an, hubungan Libya dengan Barat, terutama Amerika Serikat, memburuk. Pada 1986, Amerika Serikat melakukan serangan udara di Tripoli dan Benghazi sebagai balasan atas dugaan keterlibatan Libya dalam pengeboman klub malam di Berlin. Gaddafi sendiri selamat dari serangan tersebut, tetapi putrinya tewas. Gaddafi juga diduga terlibat dalam peristiwa pengeboman pesawat Pan Am Flight 103 di atas Lokri, Skotlandia pada tahun 1988 yang menewaskan 270 orang. Akibat peristiwa ini, Libya dikucilkan oleh dunia internasional dan terkena sanksi PBB. Dan semua itu adalah tuduhan Barat untuk menggulingkan kekuasaannya. Reformasi dan pencairan hubungan dengan Barat. Pada awal tahun 2000-an, setelah bertahun-tahun diisolasi oleh dunia internasional, Gaddafi mulai memperbaiki hubungan dengan Barat. Ia setuju untuk menghentikan program senjata pemusnah massal dan bertanggung jawab atas pengeboman Lockerbie. Sanksi internasional terhadap Libya pun dicabut dan negara tersebut mulai membuka hubungan perdagangan dengan negara-negara Barat. Pemberontakan dan kejatuhan. Meskipun Gaddafi berhasil bertahan selama bertahun-tahun, gelombang protes Arab Spring pada tahun 2011
mengguncang kekuasaannya. Di seluruh dunia Arab, rakyat turun ke jalan menuntut demokrasi dan hak-hak yang lebih besar. Di Libya, pemberontakan pecah di kota Benghazi dan dengan cepat menyebar ke seluruh negeri. Dan sepertinya hasutan Barat kali ini nampak berhasil dan hampir semua rakyat Libya terperdaya oleh hasutan Barat itu. Gaddafi berusaha menghentikan pemberontakan dengan kekerasan. Tentara bayaran dan pasukan yang setia kepada Gaddafi dikerahkan untuk menghentikan protes. Terjadi banyak kekerasan di kota-kota besar seperti Tripoli dan Misrata. Namun, tekanan internasional meningkat. NATO memulai intervensi militer pada bulan Maret 2011 dengan alasan melindungi warga sipil dari kekejaman rezim Gaddafi. Pada intinya, Barat hanya ingin menggulingkan kekuasaannya. Kematian tragis. Setelah berbulan-bulan pertempuran sengit, pasukan pemberontak yang dibantu oleh NATO berhasil merebut kota Sirte, tempat Gaddafi bersembunyi. Pada 20 Oktober 2011, Gaddafi ditemukan di dalam gorong-gorong setelah iring-iringannya diserang oleh NATO dan pemberontak. Dalam keadaan terluka parah, ia ditangkap oleh pasukan pemberontak dan dibunuh dengan kejam. Kematian Gaddafi yang tragis terekam dalam video dan gambarnya tersebar ke seluruh dunia. Setelah kematiannya, Libya dilanda konflik berkepanjangan, ketidakstabilan politik dan ekonomi melemah. Rakyat Libya kini hanya hidup dalam kemiskinan dan dalam ketidakadilan pemimpin. Kemiskinan di Libya meningkat dan pembunuhan sering terjadi saat ini. Libya kini menjadi salah satu negara yang tidak aman. Pembunuhan Gaddafi menandai berakhirnya era kekuasaannya yang panjang, tetapi juga membuka babak baru ketidakpastian bagi Libya. Warisan. Gaddafi adalah tokoh yang adil dan tegas. Di satu sisi, ia dikenang sebagai pemimpin yang berani menentang Barat atau anti-Barat dan membagi kekayaan minyak Libya kepada rakyat. Tapi hasutan Barat terhadap rakyat Libya berhasil menggulingkannya. Padahal di bawah kepemimpinan Gaddafi, rakyat Libya hidup sejahtera, pendidikan kesehatan terjamin, dan hampir semua kebutuhan rakyat Libya digratiskan. Warisan Gaddafi masih menjadi perdebatan hingga saat ini dengan Libya yang masih berjuang mencari stabilitas politik dan sosial setelah kejatuhannya.